Pembatalan kemenangan pasangan Epa Dedi resmi diputuskan Sidang Penanganan Administrasi TSM terstruktur, sistematis, dan masif yang digelar Bawaslu Lampung di Hotel Bukit Randu Rabu 6 Januari 2021. Laporan dari pasangan calon nomor urut 2 Yusuf Kohar Tulus Purnomo ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan pasangan Epa Dedi ke Bawaslu Lampung menyimpulkan pasangan Epa Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada Bandar Lampung Desember 2020. Ketua Majelis Pemeriksa Patihatul Khairiyah saat membacakan keputusan pembatalan kemenangan paslon Epa Dedi pada Pilkada serentak Desember 2020 menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3. Bawaslu Lampung juga memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung membatalkan penetapan pasangan Epa Dedi sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung 2020. Menanggapi keputusan Bawaslu, Epa Dwiana mengaku tidak menduga terkait keputusan Bawaslu tersebut. Ia meminta para pendukungnya untuk tetap tenang karena masih ada tahapan selanjutnya. Mohon doanya, mudah-mudahan Bunda tetap jadi yang terbaik. Kita jangan pernah menyerah. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan hukum. Masyarakat tahu bahwa Bunda ketika kampanye bersih. Terus berdoa untuk Bunda Epa tetap sabar. Ini cobaan, ujar istri wali kota Bandar Lampung Herman HN ini. Supriyanto selaku kuasa hukum Epa Dwiana Dedi Amrullah akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP atas keputusan Bawaslu yang mendiskualifikasi kliennya. Edo Lantanyus TV melaporkan dari Bandar Lampung. Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 karena disertai dengan pesan-pesan untuk kemenangan paslon 03. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya, 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan seterusnya, memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. 2. Membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03. Dan 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh Patihatul Khairiyah SIMH sebagai Ketua Merangkap Anggota Bawaslu, Ade Asari, SIP Hermansa SIMH, Karno Ahmad Satara SOSI, Iskaro Pepanggar SIMH, Tamli Esud SIMH, Muhammad Teguh SPDI masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 5 bulan Januari tahun 2021 dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2020. Hadirin dimohon berdiri. Kedudukan yang di atas dan juga doa masyarakat kepada Lampung. Dan sebaik apapun juga, sudah berharap kepada teman-teman semuanya, seluruh masyarakat kepada Lampung, kita jangan pernah menyerah. Karena kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tatanan hukum. Dan juga masyarakat tahu apa yang Bunda lakukan selama Bunda kampanye. Dan tugas Bunda melakukan sesuai dengan undang-undang yang ada di KPU dan juga Bawaslu. Jadi masyarakat Kota Bandar Lampung terus berdoa untuk Bunda Epa, untuk Bunda Epa. Kita sabar, ini cobaan bagi kita dan masyarakat juga tahu apa yang sudah dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan Bunda Epa menjadi yang terbaik.
seperti ini. Tadi sudah mungkin ada yang dengar bahwa laporan paslon 2 diterima atau dikabulkan. Nah, tentunya kita keberatan, dan keberatan kita ini pada dasar kalau kita simak tadi di putusan itu hampir tidak ada satu pun pertimbangan yang berdasarkan dalil ketika yang kami ajukan di persidangan. Misal, tidak ada satupun pertimbangan dari saksi-saksi kita, bukti-bukti surat kita tidak jadi pertimbangan, keterangan ahli kita tidak jadi pertimbangan, keterangan Bawaslu Kota yang jelas menyatakan tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 3 tidak jadi pertimbangan, keterangan KPU Kota sebagai lembaga terkait juga tidak jadi pertimbangan, keterangan pemerintah kota sebagai lembaga terkait juga tidak jadi pertimbangan. Pertimbangan itu melulu dari kedua. Jadi ini kan tidak ada fairness, tidak ada perlakuan yang adil di dalam pertimbangannya itu dalam memutus laporan ini. Berikutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 2016 itu pasal 73, subjek dari perkara ini adalah pasangan calon, subjek hukumnya ya. Ini justru yang jadi terlapor pihak lain. Tadi kan kalau baca, karena ada pihak lain yang dianggap menurut mereka terbukti, walaupun kita masih kurang terbukti, maka berakibat terhadap paslon. Subjek hukumnya juga bermasalah. Kalau melihat itu jelas, subjek hukum di TSN ini adalah paslon, pasangan calon, bukan di luar itu. Pun seandainya di luar itu ada melakukan pelanggaran, bukan subjek Bawaslu, itu ranah Gakumdu sudah dibuktikan dan pidananya ada. Dan proses pembuktian ini belum ada. Lalu terkait dalam terkait ini juga bisa kami pastikan tidak ada satupun yang terbukti yang menyatakan paslon nomor 3 melakukan pelanggaran TSN. Jejak digitalnya ada, jadi pertimbangan. Pertimbangan itu melulu dari kedua. Jadi ini kan tidak ada fairness, tidak ada perlakuan yang adil di dalam pertimbangannya itu dalam memutus laporan ini. Berikutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 2016 itu pasal 73, subjek dari perkara ini adalah pasangan calon, subjek hukumnya ya. Ini justru yang jadi terlapor pihak lain. Tadi kan kalau baca, karena ada pihak lain yang dianggap menurut mereka terbukti, walaupun kita masih kurang terbukti, maka berakibat terhadap paslon. Subjek hukumnya juga bermasalah. Kalau melihat itu jelas, subjek hukum di TSN ini adalah paslon, pasangan calon, bukan di luar itu. Pun seandainya di luar itu ada melakukan pelanggaran, bukan subjek Bawaslu, itu ranah Gakumdu sudah dibuktikan dan pidananya ada. Dan proses pembuktian ini belum ada. Lalu terkait dalam terkait ini juga bisa kami pastikan tidak ada satupun yang terbukti yang menyatakan paslon nomor 3 melakukan pelanggaran TSN. Jejak digitalnya ada, itu ada di channel live kan persidangan ini. Silakan disimak, tidak ada satupun alat bukti yang mengatakan bahwa paslon nomor 3 melakukan pelanggaran TSN. Berikutnya, tentunya kami akan melakukan upaya hukum di Mahkamah Agung. Kan nanti prosesnya melalui pasal 135A. Setelah putusan Bawaslu nanti, apabila dijalankan oleh KPU nanti atas pleno KPU nanti kita akan melakukan upaya hukum di Mahkamah Agung. Kami dari pihak pelapor tersebut akan melihat upaya kita selama ini dalam proses persidangan TSN ini, alat bukti kita, dalil kita semua diakomodir atau dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa, di mana juga tuntutan kami dikabulkan diskualifikasi paslon nomor 3. Kami sangat mengapresiasi putusan dari majelis pemeriksa Bawaslu karena majelis pemeriksa Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 22E, yaitu prinsip jurdil dan selanjutnya kami juga cepat akan meminta putusan majelis tadi karena sifat ini putusan dalam final terkait di Bawaslu, tidak ada upaya hukum karena pelapor yang laporannya dikabulkan, sehingga setelah putusan ini pihak KPU harus melaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja untuk melakukan penetapan pendiskualifikasi pasangan calon nomor 3.